menurut aku Indonesia tuh banyak juga pendiri-pendiri startup di Indonesia yang bilang kalau Indonesia tuh punya keunikan khusus, yaitu kolektivitas yang nggak dimiliki negara lain gitu. Kayak mungkin ya apa ya, di Indo kan sering banyak arisan gitu-gitu kan ya, dan lain-lain kan. Nah itu sih kayak semangat kolektivitasnya itu yang orang Indonesia punya tuh di Sate Siomay juga ya sama lah, kayak mulai dari masak bareng-bareng tiap stand, terus kayak ngebungkus makanannya, terus ngejual makanannya di hari H, buka stand dan lain-lain, kan itu makan waktu kan, volunteer waktu kan. Nah itu ya at the end tuh bisa ribuan euro lah kekumpul dari acara itu. Muhammad Kemal Givari Rais. Wih. Kemal, Bendahara WKC. Selamat datang di podcast Kaya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Lagi. Sebenarnya bukan bendahara sih jatuhnya, anggota dari bagian bidang keuangan dan dana usaha. Anggota dari bidang keuangan dana usaha. Ya. Bidang keuangan dana usaha itu satu begrif yang sambung semua tuh. Jadi ada di WKC tuh sebenarnya ada berapa bidang sih? Pemahaman saya tuh jadi di WKC itu ada 4 bidang kalau nggak salah. Yang bidang kedua tuh keuangan dan dana usaha, di mana di situ dibagi lagi kayak misalkan di dalamnya ada yang ngelaporin apa ya, kayak pembukuan, ada juga yang zakat gitu-gitu, dan ada juga yang dana usaha. Jadi ini ada 3. Jadi kamu itu di dana usaha di Abteilung dana usahanya. Iya, jadi ada pembukuan itu beda orang lagi gitu. Oke. Ada berapa orang total sebenarnya di bidang keuangan? Kurang lebih sepertinya 6 orang deh yang ada di bidang keuangan dana usaha. Jadi kayak keuangannya tuh 1 orang yang pembukuan, dan ada yang 2 orang yang ngurus zakat. Kayak misalkan atau ada bencana di Indonesia, nah bisa open donation gitu-gitu, itu yang ngurusin. Dan ada juga yang dana usaha, fokusnya ya untuk kayak misalkan memaksimalkan atau optimalisasi dana usaha yang ada di WKZ untuk penambahan biaya untuk ya menutup pengeluaran gitu-gitu. Oke. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu, WKZ ini ialah Masjid Indonesia yang ada di Berlin, dan WKZ itu ialah nama Vereinnya ya, atau yang nama panjangnya apa, Mal? Indonesische Weisheit und Kulturzentrum e.V. Oke, dan e.V. e.V. tuh kayak apa ya, non-profit organization mungkin ya. Oke. Dan ya di Jerman namanya udah up there lah, di atas sana ya. Wah udah, kalau ketemu sama anak WKC kayak Kemal nih, wah udah. Disclaimer juga ya, ini kayak aku hanya apa ya, sebagai bantu lah, bukan bantu. Tapi bantu WKC dong. Wih. Gila, salah satu masjid. Cuma 3 loh masjid di Indonesia di Jerman. Berlin, Hamburg, sama Frankfurt kan. Dan mungkin yang paling pertama di Jerman mungkin Berlin kayaknya. Dan inilah orangnya teman-teman. Thank you banget Mal udah bersedia hadir di podcast ini. Ini sorry nih agak acak adut. Tadi udah nanya apa-apa baru kasih terima kasih. Masih pemula ini podcasternya. Tapi ya jadi pengen tahu sebenarnya gimana intinya proses keuangan lah di WKC ini berjalan gitu. Karena gue belum pernah jadi bendahara juga, dan syukur-syukur nanti ada dapat banyak insight dari Kemal dan bisa siap ke depannya untuk menjadi bendahara, atau mungkin
memberikan inspirasi lebih kepada bendahara-bendahara pengajian yang sedang lagi bertugas. Oh, ternyata kita bisa ngelakuin ini, kita bisa ngelakuin itu, dan akhirnya menambah inovasi di masing-masing pengajian di Jerman ataupun mungkin di seluruh organisasi muslim berbahasa Indonesia. Oke, Kemal. Jadi Kemal tadi ngakunya bantu-bantu beginner ya, ngakunya sih. Dana usaha. Dengan poin fokusnya Apa? di fokusnya di dana usaha kayak. Fokusnya di dana usaha. Nah, tadi udah dijelasin sedikit tentang struktur keorganisasiannya. Kalau ada nggak elemen di luar bidang keuangan yang jadi kalau dibandingin sama pengajian kita, bendahara tuh kayak setara sama sekretaris gitu loh. Jadi dia di luar bidang, dan terus ada, kebayang nggak sih, ada bidang olahraga lah, ada bidang kekeluargaan, tarbiyah. Nah, kalau di IWKC ini apakah semua yang ngurus keuangan itu ada di bawah bidang keuangan, atau mungkin ada bendahara lain yang sendiri tapi dia di strukturnya tuh tinggi gitu loh. Gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sepemahaman saya tuh IWKZ kan besar ya, bisa dibilang, maksudnya. Oh, banget. Bagi saya gitu, struktur orangnya juga, jamaahnya besar, lumayan lah. Dan setahu saya tuh ada Forstan-nya, kayak orang-orang yang eksekutifnya, dan ada bidang satu. Jadi bidang satu tuh tentang kesekretariatan dan rumah tangga. Jadi misalkan ada peminjaman masjid atau misalkan surat menyurat ke sana, dan mungkin itu kalau bisa jadi di kota-kota lain jatuhnya ke sekretaris. Tapi kalau di situ kayak satu bidang. Di bidang 2 tuh keuangan dan dana usaha. Di situ ya kayak tadi ada pembukuan, pemasukan pengeluaran, dan juga dana usaha, dan juga zakatnya. Dan 3-4 tuh ada kalau nggak salah kepemudaan, dakwah gitu-gitu. Dan ada juga misalkan yang mau nikah di IWKZ itu ada, atau yang mau masuk Islam di IWKZ itu ada departemen khususnya lagi, kayak misalnya nanti mereka yang ngasih misalnya buku sebagai buat pembelajaran orang yang baru masuk Islam, atau yang mempersiapkan lah di masjid gimana sistemnya. Ada juga semacam ini ya, yang buat anak-anak, namanya apa ya itu ya, lupa saya. TPA. Ya, TPA. Itu ada juga, kayak ada kepala sekolahnya kalau nggak salah tuh. Wow. Jadi kayak cukup besar. Dan ya di bidang 2 itu yang tadi ada bendahara ya, pembukuan, dana usaha, dan zakat sih. Kayak dibagi 3. Dan aku itu anggota lah di dana usahanya. Oke, dan nggak ada lagi yang ngurus keuangan selain daripada bidang ini ya? Setahu saya ya, itu hanya bidang 2 aja. Kayak terpusat di situ. Jadi ada kepala bidangnya juga. Oke. Wow, ini berarti kalau boleh tahu di jamaah IWKC itu sebenarnya ada berapa orang sih kira-kira? Saya kayak nggak ada datanya deh ya. Cuman sepertinya lebih. Kira-kira 150 atau sholat Jumat itu bisa, makanya dibikin 2 kloter, bisa dibatasi 50 orang gitu per kloternya. Mungkin lebih dari 100 lebih. Oh, karena Kemal juga ini ya datangnya waktu masa pandemi. Iya, pandemi. Jadi nggak pernah ngelihat fullnya kapan dia ngumpul jamaah sebelumnya gitu. Sebelum pandemi mungkin kayak Saso gitu, ada Saso. Ya, kemarin juga ada Saso. Kayak Sate Siomay, Food Festival itu banyak banget kan biasanya. Oke, dan muka-mukanya kayaknya saya kira Kemal nggak ketemu, baru ketemu pertama kali kayaknya ya di festival itu. Iya. Oke. Nah, ini kan masalah keuangan nih.
Gimana kondisi keuangan terakhir di WKCet ini? Mungkin kita bisa mulai sebenarnya kondisi keuangan yang baik untuk masjid itu gimana ya? Sepertinya kalau menurut aku nggak ada jawaban one fit solution ya. Oke. Pernah dengar gak sih ada di Yogyakarta itu, kalau nggak salah ada masjid namanya Jogokarian kalau nggak salah. Kayak pernah. Dan dia itu punya mindset bahwa kas masjid itu harus selalu nol gitu. Kas masjid Sebaiknya harus nol. Jadi artinya maksudnya semua kas itu terpakai untuk jamaahnya. Atau masjid itu lebih baiknya banyak menabung sebenarnya. Pertanyaan yang menarik ini. Saya bingung nih, di pengajian aku juga ada mazhab bahwa minimal nggak boleh kas masjid lebih sedikit dari 500 euro. Ada yang bilang gitu. Ada yang mazhab ya nggak apa-apa dong, kita habisin. Kan itu jamaah udah ngasih ke kita. Ya seharusnya lebih baik lagi uang itu segera dimanfaatkan untuk jamaah. Kenapa kita mesti nabung banyak-banyak? Nah, Kemal sebagai yang mengusahakan adanya dana ini, kenapa dana ini diusahakan ini untuk ditabung kah? Untuk di bagaimana Ya. tuh? Mungkin sepengalaman saya tuh di WKZ kan juga masjid yang harus bayar operasional kan. Kayak ada biaya ya listrik atau biaya sewa lah sebulan gitu misalkan ya. Nah itu kan entah di kota lain bagaimana, apakah ada biaya sewa juga. Ya kan itu kan fixed cost ya yang harus dibayar. Waduh, ini anak-anak with chef nih ngomongnya fixed cost nih. Ya, ada biaya yang harus Ya, dibayar ntar mungkin lagi variabel cost keluar. tiap bulannya gitu, kayak misalnya ya mungkin kalau ini menarik juga sih diskusinya. Cuman kemarin tuh aku di dana usaha anggota tuh karena ingin apa ya? Karena pemasukan masjid tuh juga menurun kan setelah ada pandemi, dan sumber pemasukan tuh hanya dari misalnya contohnya daur abstrak ya per bulan kayak udah ada terhubung dengan Bank IWKZ, dan juga dari kantin Jumat IWKZ setiap habis sholat Jumat, dan juga sedekah ini ya kayak dari pas sholat Jumat gitu. Nah, sebelum pandemi kan banyak kan kayak channelnya gitu, misalkan dari orang yang sering ke masjid frekuensinya lebih banyak, bisa setiap hari dan bisa donasi di sana, ada kotak amalnya, atau juga pas sholat Jumat atau bulan puasa pas Ramadan. Nah kan kalau di pandemi ini hanya sholat Jumat doang kan, dan ya pendapatan semakin menurun, di mana pengeluaran ya nggak menurun gitu, maksudnya tetap segitu, butuh apa ya, butuh menutup pengeluaran itu dan buat jangka panjang gitu. Kemarin tuh mikirnya kayak gitu sih di dana usaha. Oke. Berapa sih memang biasanya kalau operasional sebuah masjid di Jerman itu? Kalau aku sendiri Per bulan? sepertinya kurang info ya tentang Oke. Intinya kamu mah bagaimana uang sebanyak mungkin masuk aja ke IWKZ. Soalnya menariknya tuh pernah mengamati atau pernah dengar lah. Jadi ada orang juga yang nggak donasinya secara uang gitu, tapi ada yang supply tisu toilet gitu. Jadi per bulan tisu toilet kan di masjid ya butuh tisu gitu kan. Ada yang supply itu, kayak menarik aja, nggak hanya sekedar uang tapi bisa barang-barang juga. Oke. Dan
apa yang menyebabkan kita butuh uang untuk jangka panjang ya, bukannya uang itu dikeluarkan kalau operasional berarti kan kegiatan yang berlangsung. Misalkan kalau saya bikin pengajian, biaya untuk pengoperasionalan pengajian mungkin ya hadiah ke ustadz kah, atau misalkan kalau ada makanan mungkin, dan uangnya segera keluar kan. Kenapa ada pandangan untuk melihat ke jangka panjang tadi? Kalau menurut aku sendiri sih lebih ke pertama tuh ngeliat problemnya yang ini sih, kayak pengeluaran masjid yang tetap segitu tapi kan pemasukannya berkurang. Oke. Nah, biar apa ya, biar tetap sustain aja gitu ke depannya. Meskipun ya kalau ada acara kayak kemarin tuh ada acara di WKZ dana usaha tentang workshop entrepreneurship, itu jamaahnya juga kan mendapat kayak makanan dan lain-lain, kayak untuk biaya operasionalnya acaranya juga, kayak ada timbal baliknya juga lah ke jamaah, dan juga jamaah mendapatkan value-nya juga dari acara yang masjid gelar gitu, kurang lebih. Apakah terserah sih mau dibocorin atau enggak, tapi kalau ini kita ngomongnya karena konteksnya dari tadi pandemi, kalau misalkan semua mayoritas acara pindah ke online, bukannya seharusnya makin rendah pengeluarannya? Jadi kenapa tetap dia di atas ya? Apa yang membuat dia tetap di atas pengeluarannya? Yang tadi sih kalau menurut aku tuh ini lebih ke karena ada masjid ya, biaya sewa itu kan tetap Iya. tetap apa ya, maksudnya meskipun pandemi ya biaya sewa kayak rumah tetap jalan kan. Oke. Nah, di mana pemasukannya tuh semakin sedikit kan, Oke. dari pandemi gitu, dari jamaah kayak menurun itu sebelum pandemi, dan setelah pandemi menurun, cenderung menurun, dan pengeluaran tetap segitu gitu, dan butuh ada ada gapnya lah. Iya. Itu Jadi kemarin ya karena bikin sebuah acara juga kemarin kebetulan, sebenarnya selain niatnya untuk dana usaha, juga ada niatnya untuk belajar juga, makanya tentang workshop entrepreneurship itu. Oke, nanti kita masuk ke situ ya. Tapi Ya. kita masih di kacut secara umum dulu nih bentar. Jadi kayaknya bisa diambil kesimpulan memang mayoritas terbesar pengeluaran ya dari biaya masjid itu sendiri ya, bukan dari penyelenggaraan acara. Yang mana kalau misalkan saya bandingin dengan pengajian di Aachen, dana paling gede itu keluar ya karena mungkin makanan. Ya karena tempat juga bisa di rumah siapalah, terus makanan ya makanan itu, terus Ustadz juga paling, tapi kayaknya nggak segede makanan harusnya. Nah pokoknya kita nggak sama sekali nggak ada tempat, dan itu itulah yang ngebuat kita nggak mikirin tentang biaya bayar gedung dan lain-lain. Tapi dengan tadi kamu ngejelasin kayak gitu, dan pengajian terus berjalan seperti normal, tidak ada pengurangan pengajian dan lain-lain, kayaknya memang tempat inilah yang memakan uang paling banyak ya. Kalau menurut opini aku tuh seperti itu sih, karena ya pengajian biasanya kan kayak ada acara Ramadan gitu, Ramadan buka puasa sama sahur kan biasanya makanannya dari masjid gitu. Iya. Kayak banyak banget kan. Nah, kayak di pandemi ini ya kayak semacam nggak makan di tempat, kayak orang-orang bisa ngambil, dan mungkin jumlahnya nggak sebanyak waktu sebelum pandemi, di mana kan juga
operasional masjid kan kayak waktu Ramadan sampai pagi tetap hidup gitu, listrik dan lain-lain ya, dan lain-lain. Iya, iya. Wow. Nah, ini saya agak iseng sih pertanyaannya sih. Oke. Tapi mudah-mudahan aja nih ya. Nggak tahu, namanya juga nanya kan. Menurut kamu kira-kira penting nggak sih kalau kita punya masjid di Jerman? Oke. Karena berkaitan, kayak ini nggak ngarang dari mana-mana ini, karena berkaitan bahwa mempertahankan sebuah masjid itu sulit banget ternyata dari sisi uang. Atau gimana? Dari sisi uang, mungkin kalau menurut aku sendiri, selain sisi uang juga sisi apa ya, sisi pengurus gitu kan. Sebagian besar bisa dibilang juga mahasiswa juga turut andil kan di dalam pengurus itu dan volunteer. Jadi ya karena mungkin kan purpose dan lain-lain. Cuman balik ke jawaban, menurut aku kalau masjid di Jerman ya khususnya atau di negara di sini tuh penting sih kalau menurut aku, karena pernah dengar juga dari seorang teman gitu di WKZ kayak masjid itu kayak sebuah apa ya, oase di padang pasir gitu. Jadi kayak Wah, gimana tuh visualisasinya? Jadi oase tuh apa? Oh, itu kan kayak danau di tengah gurun gitu kan? ya Panas-panas, terus nggak ada air, mau pohon juga kaktus adanya. Nah, terus ada oase. Itu masjid. Gimana tuh? ya kalau yang aku coba mengerti itu mungkin kayak apa ya, di balik eh, gaya hidup atau kultur negara barat dan lain-lain kayak seperti Jerman, ya tetap ada masjid sebagai apa ya, sebagai rumah mungkin ya. Kalau misalkan ada kayak pribadi misalnya kalau ada masalah atau apapun, kayak bisa ke masjid kayak sebagai ruang aman lah, bisa tenang dan lain-lain ya, tempat ibadah. Dan juga mungkin bagi aku kayak sebagai apa ya, dengan komunitasnya di dalamnya, nggak hanya masjidnya aja, kayak komunitas teman-teman jamaah, dan juga isinya tuh kayak sebagai pelindung juga sih, kayak ada batasnya dan lain-lain, jadi kayak bisa sama-sama untuk saling support kalau ada problem juga dan lain-lain gitu. Gak bisa tuh semuanya itu pindah ke online atau ke rumah temen tuh nggak bisa. Maksudnya pindah online ke rumah teman tuh gimana? Maksudnya kayak ke teman, ya teman rumah, Iya. tetangga gitu dan lain-lain, atau Nggak, gimana? maksudnya kayak ya kayak mungkin belasan pengajian lain yang ada di Jerman Mhm. kan kayak Aachen lah nggak punya masjid gitu kan. Oke. Tapi gak apa aktivitas-aktivitas yang tadi disebutin kelihatannya bisa-bisa aja gitu kalau mau benar-benar kritis ke keberadaan masjidnya. Mhm. Kayak kita ada temen terus kita nggak punya masjid pun masih ada masjid Turki misalkan di sini atau masjid Arab gitu atau masjid apa. Nah, gimana tuh? Oh ya, kalau dari aku sendiri sih mikirnya juga eh, ada rasa apa ya, berkontribusi juga lah ke masjid. Kayak pertama kali kan ke masjid di Berlin ini waktu masih sebelum kuliah gitu, datang random, dan kayak wah ini ada rasa kepemilikan gitu, jauh-jauh di negara orang, kayak ada rumah kedua sih jatuhnya sih, kayak ada teman-teman gitu-gitu, ada kenal kenal orang-orang, dan dari aku sendiri percaya kayak di dalam masjid ya orang-orangnya punya tujuan yang baik, punya apa ya, punya perilaku yang baik, dan kalau misalnya aku ada di situ lama-lama ya bisa juga insya Allah tertular lah ke aku, pinginnya sih rencananya kayak gitu waktu awal-awal mikir untuk apa ya, pertama kali iseng ke masjid gitu. Dan juga di WKZ sendiri dulu ada IWKZ tutorium, jadi aktivitas-aktivitas di dalamnya
masjid juga bikin bikin bermanfaat lah bagi orang-orang yang ada di Berlin ini waktu itu. Oke, terus pas sudah dijalanin, beneran terjadi nggak tuh pikiran waktu itu pas awalnya iseng-iseng doang bahwa ternyata terkumpul lah dengan orang-orang yang baik, terus atau jangan-jangan ini anak KWKC nih luarnya aja nih baik gitu. Gak tahu Kalau sih. ini ya subjektif. Cuman kalau dari aku sendiri pribadi merasakan lah perbedaannya, maksudnya di dalam masjid di Berlin ini tuh ya komunitasnya juga kayak saling melindungi, kalau ada problem satu sama lain bisa bisa saling bantu, dan juga di dalamnya juga bisa bisa belajar banyak juga sih, kayak ada acara-acara kan, belajar berorganisasi juga masuknya, dan juga berkenalan juga sih sama orang-orang lain yang ada di masjid itu menarik juga sih. Dari berbagai waktu kan, waktu masih 18 tahun tuh, wah ini gak hanya dari Bandung doang gitu, dari Bandung asalnya, kayak belajar juga dari ada orang dari Jawa, dari Pulau Sumatera dan lain-lain, itu kayak menarik juga sih di situ. Wow. Dan kultur Ya, juga. iya. Jadi ini memang keberadaan masjid ini patut diperjuangkan. Atau setuju? Mungkin ya setuju sih, karena ya baik lagi ke yang tadi, ngerasa sendiri, opini pribadi, kayak pernah kayak ada di posisi ada problem, lagi intinya lagi problem lah, ada problem mahasiswa dan lain-lain, kayak pergi ke masjid itu tenang dan lain-lain sih. Iya. Saya juga pertama kali datang ke Berlin, ya tergabungnya sama komunitas masjid itu dan banyak mengakselerasi penyelesaian masalah saya waktu di awal-awal. Masya Allah. Ya, semoga diberikan yang terbaik yang selalu lah untuk KWKC. Insya Allah. Nah, dana usaha. Balik lagi. Setiap dana yang dikumpulkan itu, ada nggak tim dana usaha punya parameter keberhasilannya itu ialah dari berapa jumlah uang yang dikumpulkan atau dari seberapa banyak uang yang dipakai? Oke, menarik. Ya, jadi sebenarnya bisa mungkin ada, mungkin enggak ya. Karena kan aku anggota di dana usaha ya. Cuman dari parameternya sebenarnya nggak ada yang aku rasain gitu sebagai anggota di dana usaha IPKZ. Cuman mungkin entah ada atau enggak di yang diketahui oleh kepala bidangnya. Cuman yang aku rasain ini nggak ada sih parameternya, lebih ke bagi aku sendiri kayak berkontribusi lah dengan sebaik mungkin aja sih. Oke. Tanpa parameternya. Iya. Siapa yang dituju? Misalkan kalau kita ingin mencari dana, apakah mungkin orang-orang tertentu saja, mungkin level-level pekerja doang kah? Atau sampai mahasiswa? Oke. Sebenarnya nggak ada targetnya ya, target khususnya. Mungkin targetnya lebih ke jamaah yang datang ke IWKZ, yang pernah datang ke IWKZ atau pernah tahu IWKZ, kayak karena kita juga IWKZ juga menyediakan platform donasi online, bisa transfer dan lain-lain yang ada di websitenya, dan juga bisa ada juga kalau datang ke IWKZ itu ada kotak donasi juga, bisa masuk ke sana kan. Jadi sebenarnya siapapun gitu yang tahu atau datang ke IWKZ juga bisa berdonasi gitu sih, nggak ada target khusus harus pekerja dan lain-lain. Oke, intinya ya keseluruhan, dan tadi bagaimananya bisa
bisa lewat transfer rekening juga mungkin, atau dari jalur mana aja orang bisa ngebantu IWK Chat? Oke, yang setahu aku tuh dari orang yang ngerjain di platformnya tuh ada dari rekening, nomor rekening gitu, bank, PayPal juga, dan Daur Abstrak juga. Kayak misalkan ya per bulan bisa transfer, bisa ambil berapa dari banknya. Oke. Juga Jadi ini mungkin ada yang belum tahu. Jadi Daur Abstrak itu ada jamaah atau siapapun lah telah berkomitmen kepada IWK Chat untuk mengotomatisasi sedekahnya kan. ya, Secara per bulan misalkan dia tentuin 5 euro nih. Nah, berarti 5 euro otomatis masuk ke konto IWK Chat. ya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Dan juga dari apa ya, kantin Jumat, dari dana usaha kantin Jumat. Dan juga donasi yang kayak misalnya canceling dari setelah sholat Jumat gitu di masa pandemi sekarang. Kayaknya kantin Jumat mungkin nggak semuanya tahu deh. Kantin Jumat apa sih? Kalau kantin Jumat tuh jadi setiap sholat Jumat tuh ada ini ya, perkumpulan ibu-ibu Ummul Falah di sini namanya kalau nggak salah. Ya, jualan makanan gitu, masak, jadi kayak menunya tiap minggu ganti-ganti, mulai dari makanan Indonesia lah intinya, dan dijual itu keuntungannya itu tuh masuk ke apa ya, ke IWKZ gitu. Jadi kayak beli makanan Indonesia juga sambil intinya berdonasi lah jatuhnya. Oke. Terus setelah sholat Jumat gitu dijual gitu, kayak bisa pre-order juga. Jadi kayak 5 hari sebelum sholat Jumat itu kayak ada WhatsApp broadcast, ini ada menu kantin Jumat ini, hari Minggu ini misalnya nasi ayam apa, nanti hari Jumat yang pre-order bisa ambil dan juga bisa atau beli di tempat gitu. Gimana keuntungannya juga buat IWKZ gitu. Wah, berarti tinggal di Berlin tiap minggu ada masakan Indonesia di masjid berarti ya? Ya, sebenarnya ya selain di masjid juga kan sebenarnya banyak restoran Indonesia ya. Itu Cuma juga lagi ya. rasanya entah, meskipun aku juga nggak sering-sering banget beli, ya makan di situ ya ada pikiran aja ya, makan di masjid, ya bisa ngobrol juga kan setelah itu sambil makan sama orang-orang yang ada di masjid kan, setelah sholat Jumat gitu. Kayak ngobrol juga kan, ya seminggu misalkan nggak ketemu atau gimana bisa ya saling apa ya, keep in touch gitu sih. Iya, nah itu nggak mungkin terjadi kalau kita masjid Indonesia, maksudnya komunitas Indonesia nggak punya masjid di Berlin kan? Kalau nggak ada itu ya semua ke masjid masing-masing, nggak kenal satu sama lain, dan ternyata dengan keberadaan masjid aja, walaupun memang ada biaya mahal, tapi jalur pemasukan juga nambah lagi. Bisa ada kantin Jumat, bisa ada apa. Ketika baliknya kerasa benefit untuk masjidnya dan untuk jamaahnya sih, sepertinya kayak jamaahnya yang menghidupi masjid gitu sih, lambat dilihat-lihat ya. Iya, dan pandemi. Ada rasa kepemilikannya juga ya, apalagi masjid Indonesia kayak wah, kepemilikannya tinggi gitu, ada rasa kepemilikan. Oke. Nah, lalu tadi Daur Abstrak, langsung keropak, terus kalau PayPal tadi, dan kalau tiap acara ada keropak berjalan gitu mungkin nggak deh? Maksudnya ada apa? Ya pengajian gitu ada diingetin lagi harus bukan harus ya, harus misalkan reminder bahwa kita butuh uang atau misalkan ada nggak kayak gitu? Setahu aku sepertinya nggak, kayaknya pandemi ini nggak ada ya, kayak sepertinya pengajian di IWKZ tuh nggak ada deh di pandemi ini, karena benar-benar
apa ya, karena ada batasan juga kan, maksudnya gara-gara pandemi. Oke. Jadi lebih mungkin sekarang entah di luar sana lebih ke masing-masing di rumah orang gitu, kayak Hmm. sebagian Mhm. Mhm. Iya, kumpul iya. gitu-gitu, kayak ngaji bareng dan lain-lain. Cuman Yes, waktu yes. sebelum pandemi ngerasanya ya ada kayak ya baik lagi sih ke acara besarnya di Ramadan itu kan, ada pengajian sampai ke sholat tarawih dan lain-lain sampai buka puasa, sahur juga. Iya, iya. Itu Saya tuh keinget itu karena kalau eh, di kota-kota pengajian yang tanpa masjid, setahu saya sumber utamanya tuh dari keropak berjalan itu yang di ya, yang iya. di yang diputarkan ketika lagi pengajian. Ya, ya, ya. Itulah nutupnya kan semuanya. Tapi kalau dari komunitas yang punya masjid, bisa dari Jumatan, terus kantin Jumat bahkan. Ya, luar biasa, luar biasa. Dan direct ke masjidnya sendiri sih karena udah jelas gitu. Ini ada banknya atas nama IWKZ, kalau mau transfer ke sini ya tinggal transfer gitu. Jadi tanpa harus lewat tanpa harus lewat medium apapun bisa direct langsung ke masjidnya gitu. Tanpa Oke, harus lewat pengajian atau tanpa harus lewat kantin Jumat. Jadi kayak bisa bisa langsung ke IWKZ-nya. iya, iya. Kalau kamu lihat, misalkan kamu ya orang dana usaha nih, terus saya jamah IWKZ misalkan. Hmm. Kenapa sih saya mesti ngebantu IWKZ dari sisi uang? Apa keuntungannya? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri nggak ada wajibnya ya. Maksudnya kayak Oke, misalkan ya kalau mau lagi ada ya baik lagi ke orang kan maksudnya. jadi IWKZ ini sebenarnya butuh banget gak sih uang jamaahnya? Gak enak nanya kayak gitu. Nah itu kan nggak ada apa ya, yang ada jawabannya gitu. Ya ini Oke, ya apa ya kayak secara tidak langsung mungkin bakal kerasa gitu kayak aku impact-nya apa yang komunitas yang di WKZ juga apa yang di WKZ sediakan kayak misalkan sholat Jumat dan kantin Jumat atau misalkan ada acara-acara tertentu dari WKZ kan itu juga didapatkan secara gratis kan. iya. Kayak secara tidak langsung kayak ada rasa apa ya keterikatan gitu kayak wah ngerasa kayak ada timbal baliknya apa ya kayak WKZ yang udah tanda kutip ngejaga aku sama di Jerman lah kurang lebih ya itu kalau dari pandangan pribadi. Mhm. Nah, yang jadi menarik, apakah rasa itu tumbuh secara alami pada jamaah? Jadi ada mungkin ya kayaknya saya sih, kayaknya saya sih. Tapi ada satu pemikiran di mana kita kalau misalkan ambil dari pelajaran Wirtschaft, Gewinn maximieren, nah terus Verlust minimieren misalkan. Oke. Nah, jadi bagaimana kita kalau hanya materi aja memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu loh. Tanpa tanpa mempedulikan atau tanpa mungkin menumbuhkan rasa empati kepada orang yang telah memberi manfaat kepada kita. Sehingga mungkin di sebagian orang ngelihat walaupun dia mengakui bahwa IWKZ itu telah memberikan banyak sekali manfaat kepada dia, tetap aja dia nggak tergerak gitu loh. Atau dia mungkin nggak terlalu mengerti bahwa IWKZ itu sekarang sebenarnya lagi butuh uang gitu. Perlu nggak sih kesadaran itu ditumbuhkan di masing-masing jamaah IWKZ, walaupun alhamdulillah dari gayanya kan memang insya Allah masih bisa sebenarnya bertahan. Atau nggak tahu sih sebenarnya saya sotoy aja sih sebenarnya. Tapi karena rasa keterikatan tadi yang kamu bilang,
bisa jadi nggak tumbuh kepada orang yang hanya hadir pada sholat Jumat doang. Ya. Padahal dia butuh banget tuh sama sholat Jumat itu, tapi ya karena dia hanya sebatas, oke, gue udah sholat Jumat selama ini di Indonesia dan gue butuh ngelanjutin ini, dan oh ternyata di Berlin yang bahasa Indonesia cuma ada di BKC doang. Ya udahlah, gue datang ke sana, dia punya hidupnya berlebih, tapi rasa itu nggak ada, sebagaimana mungkin ketika mayoritas masyarakat Indonesia sholat Jumat di Indonesia, ya dia kayak ya udah gitu, paling ngasih pun juga 1.000 sebulan sekali misalkan kalau ada ya. Nah, walaupun ya kita Muslim, tapi rasa keterikatan itu nggak selalu ada gitu loh. Ini kalau menarik ya, kalau menurut aku sih lebih itu yang tadi bener sih, kalau opini pribadi lebih ke alami sih, tumbuh secara alami. Jadi mungkin kayak lebih awalnya jatuhnya kayak ya keterikatannya kan dengan apa ya, dengan Tuhan gitu misalkan ya. Tapi IWKJ itu sebagai medium lah yang ngebantu untuk sampai tujuan itu sih kalau menurut aku, kayak jadi kayak saling apa ya, yang aku rasain IWKJ itu ngebantu untuk sampai tujuan itu gitu, kurang lebih lah. Tujuan apa nih? Tujuan kayak misalkan untuk ya tujuan untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu sih. Dan kayak IWKJ sebagai mediumnya lah, kayak yang ngebantu untuk sampai sebagai katalisnya, mungkin bisa dibilang, bisa tumbuh di situlah, bisa sampai tujuan itu sih. Iya, iya. Dan itu sih lebih ke secara tidak langsung lebih ke apa ya, ke masing-masing sih. Apakah benar-benar apa ya, ini benar-benar mendapatkan impact-nya, dan apakah harus give back ke IWKZ atau gimana, itu lebih ke masing-masing sih. Oke, Lebih dari diri sendiri. Kayak misalkan mungkin ada orang yang kayak tadi yang Bang Aldi bilang, ya IWKZ juga banyak acaranya dan lain-lain, cuman dia yang nggak ada apa ya, gerak dan lain-lain, mungkin ya ada alasan lainnya pribadi kan di luar itu. Cuman ada juga orang yang ya punya keluangan waktu atau bisa lah untuk give back again ke IWKZ, ya bisa aja gitu. Masing-masing orang kalau menurut aku beda-beda alasan juga sih. Oke. Jadi saya pernah dengar ada mungkin terkenal juga kayaknya waktu zaman sahabat dulu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia waktu ketika mau ngelaksanin perang apa gitu, sampai dia menyumbangkan seluruh hartanya kalau nggak salah ya, seluruh hartanya gitu. Terus ada waktu itu dia lomba sama Umar kalau nggak salah, dan Umar tuh kalah karena dia, pokoknya Umar udah pede nih, ini Abu Bakar di sini gua kalahin, kurang lebih ya. Dia ngasih setengah hartanya. Ternyata pas Abu Bakar datang ke Rasul, dia kasih semuanya gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau kita tarik ke dalam konsep keuangan, itu kalau misalkan ada suatu alasan atau gaya yang bisa ngebuat orang-orang seperti itu, yang bisa membuat orang menyumbangkan seluruh hartanya atau setengah hartanya dalam satu kejadian, terus dia buat teori itu kayaknya menang Nobel Ekonomi kali, atau karena begitu apanya, begitu ajaibnya gitu loh, kok bisa kayak gitu. Nah, apakah hal itu hanya bisa tumbuh secara alami aja? Dan kalau misalkan resep itu ada pada dana usaha, wah, miliuner dana usaha IWKC.
Sebenarnya apa itu ya? Kan itu berkaitan kan semuanya walaupun agak-agak abstrak, tapi apa sebenarnya yang bisa ngebuat orang tuh gairahnya meningkat buat bahwa ini benar-benar penting nih untuk gua perjuangin. Jadi dana usaha dalam konteks ini, maksud saya mungkin bisa jadi merambah nggak cuma ke arah bagaimana dia bikin pamflet yang mana isinya IBAN dan BIC-nya, Oke, ya. tapi ada soft message gitu lah yang wah gua nih pengen bantu ya Kacet. Ada nggak sih kira-kira kayak gitu? Gimana? Oke. Ini sebenarnya pas banget ya. Kenapa tuh, Pak? Bridging-nya gitu. Maksudnya kalau menurut aku ya. Kalau aku, ini mungkin bisa dikaitin dengan acara IWKZ yang kemarin sih. Lagi ada dibikin. Jadi, kalau yang tadi kan ya dana usaha selain bikin apa ya, bikin pamflet, terus isinya IBAN. Jadi kayak rasanya kurang gitu. Wah, maksudnya di segi kayak mikir wah ini hanya IBAN doang gitu, nggak ada value-nya mungkin ya ke jamaah. Ya, mungkin logika yang aku pikirin kayak gitu ya. Nah kayak sebenarnya di kemarin tuh di dana usaha tuh bikin apa ya, ke bidang keuangan tuh dana usaha bikin acara sih namanya IWKZ Bisa. Itu tuh bisnis incubation. Aduh, tak lupa kan jadinya. Business innovation, strategy and aspiration. sustainability. Nggak, business ideation, strategy and aspiration. Oke. Ya itu sebenarnya kata-katanya hanya mungkin apa ya, branding lah intinya. Cuman tujuan menariknya tuh jamaah merasa terbohongi dong yang nonton ini. Oh, itu sebenarnya isinya juga sama sih, business ideation. Emang itu isinya, oke. Strategi dan aspiration. Pas aja gitu, namanya IWKZ Bisa kan. Iya. Nah di dalam situ tuh niat awalnya untuk itu sih membangun apa ya, menemukan channel-channel dana usaha baru yang bisa dilakuin di WKZ. Mungkin yang terkenal saat ini kan sate siomay. Mungkin pada tahu ya sate siomay itu ya. Anak akan nggak tahu anak akan mah. Ini kan kita untuk anak apa banyak terangin lah. Anak apa tuh sate siomay? Sate siomay itu sejarahnya aku kurang tahu ya awalnya kayak gimana. Cuman sate siomay itu yang setelah aku ikutin dan juga pernah jadi panitia di dalamnya itu singkatannya sate siomay, di mana isinya tuh sekarang tuh kayak food festival jatuhnya, dan terdiri dari banyak apa ya, banyak makanan Indonesia, mulai dari misalkan di Berlin tuh ada perkumpulan Sunda gitu, orang-orang Sunda biasanya kan ibunya suka masak, dia buka stand di situ. Terus misalkan ada yang dari Padang gitu, perkumpulan dia nasi Padang bikin. Nah itu tuh gulai rendang semuanya ada tuh ya. Ataupun ya sate dan siomaynya itu lah apa ya, ya maksudnya namanya sate siomay kan, kayak produk ininya lah, khasnya lah. Ya kurang lebih ada ya sebelum pandemi, dan ada lebih dari 10 sih sepertinya ya, atau ya pokoknya lebih dari 5. Ada pempek juga, ada pempek dan lain-lain. Dan itu tuh setahun sekali di IWKZ. Dan itu lumayan sih kayak pendapatannya dari situ. Jadi hasil keuntungannya tuh bisa buat IWKZ gitu. Kan itu jarang banget kan, maksudnya ya jatuhnya kayak community based gitu kan, semangat ke kolektivitas. Yes, itu sih kalau menurut aku Indonesia tuh banyak juga pendiri startup di Indonesia yang bilang kalau Indonesia tuh punya keunikan khusus, yaitu kolektivitas yang nggak dimiliki negara lain gitu. Kayak mungkin ya apa ya, di Indo kan sering banyak arisan gitu kan ya, dan lain-lain kan. Nah itu sih kayak semangat ke kolektivitasnya itu yang orang Indonesia punya tuh di sate siomay juga ya, sama lah kayak mulai dari masak bareng-bareng tiap stand, terus kayak
ngebungkus makanannya, terus ngejual makanannya di hari H, buka stand dan lain-lain. Kan itu makan waktu kan, volunteer waktu kan. Nah itu ya at the end tuh bisa ribuan euro lah kekumpul dari acara itu. Wih. Dan itu mungkin jadi salah satu sumber apa ya, yang Bruto apa neto tuh? Kenapa? Bersih atau kotor tuh? Sepertinya ya waktu aku jadi panitia pernah salah satu stand tuh pernah ngeliat hasilnya tuh bersih juga lebih dari ribuan euro sih. Bersihnya lebih dari ribuan euro. Wah. Ya ribuan euro lah, lebih dari 1.000 euro. Kayak mungkin dari waktu itu pempek ya, stand pempek itu tahun berapa ya, tahun 2020 itu kan di Berlin tuh ada small business gitu kan, pempek ubot gitu namanya. Dia juga sama si pemiliknya juga jadinya jatuhnya ngajarin mahasiswa-mahasiswa yang volunteer, oh cara bikin pempek kayak gini gitu, jadi kayak ada rame juga gitu volunteernya. Dan juga itu dari pempek itu tuh bisa 1.000 euro gitu. Baru satu menu, tadi dibilang ada lebih dari 5 menu ya? Iya, ada 5 menu. Cuman waktu yang tahun 2020 waktu aku di pempek itu nyumbang 25,5% lah dari keuntungan secara umum gitu. Wow. Di pempek juga merupakan salah satu apa ya, di Saso favorit juga, kayak tiap tahun cepet habis. Terus menariknya. Oke, kolektivitas ya. Ya, kolektivitas sih. Dan juga yang tadi menyambung yang cerita Bang Aldi tuh waktu di IWKZ bisa di workshopnya tuh yang berisikan bisnis model kanvas, kayak how to pitch idea dan workshop gitu. Salah satu pembicaranya itu share video. Itu ada satu orang, itu kayak masih tahun 1900-an ya, atau 2000. Ada satu orang di Mesir kalau nggak salah, sebentar, dia tuh apa ya, jadi kayak bisnisnya tuh sama Allah gitu, jatuhnya ya, kurang lebih bahasanya. Gimana nih bisnis sama Allah nih, gimana nih? Ini kayak hitung-hitungan sama Allah atau gimana nah, nih? ini tuh agak ini kan, cuman maksudnya apa ya, at the end kayak segala pemasukannya dia tuh ya udah dia buat Allah gitu. Kayak yang dia dapatkan bisnisnya tuh, hasil keuntungan dan lain-lain itu ya dia sumbangkan atau dia putar buat kebaikan ya, apapun yang ya itu jatuhnya ya buat kebaikan sekitarnya. Jadi Umat. dia ya kebaikan umat lah. Itu ada videonya di apa ya, di YouTube. Nanti aku mungkin sambil cari-cari namanya. Itu benar-benar waktu diputar videonya waktu di awal acara itu tuh, yang aku lihat dan aku sendiri rasain tuh, wah ini luar biasa sih, kayak inspirasi gitu. Kayak dia akhirnya ngebuka sekolah, ngebuka apapun gitu, tapi dia ya hidupnya tetap ada gitu, maksudnya nggak kesusahan juga. Menariknya sih di situ. Jadi maksudnya ada berarti di pedagang nih ya, ada pedagang nih ya, Ya seperti yang dia keuntungannya semuanya dikasih untuk umat. Ya, Tapi ya. dari situ dia bisa bangun sekolah, bisa bangun apalagi sekolah ya, sekolah. Jadi malah menguntungkan gitu ketika dia ngasih ke umat, dia malah lebih untung lagi, gitu maksudnya. Jadi maksudnya tuh yang aku lihat tuh si videonya tuh dia tuh hasil bisnisnya tuh dia kasih ke ya bikin sekolah gitu-gitu dan kasih buat kebaikan umat lah. Kayak awalnya tuh berapa persen, lama-lama jadi 100% lah semuanya buat kebaikan umat gitu. Jadi ada untung. Berapa persen terus kan, kalau nggak salah tuh ya, kalau sekarang aku mikirnya harus ada apa ya, profit ya buat diri sendiri gitu, maksudnya buat hidup dan lain kan. Nah itu teori yang kita pelajarin di universitas kan. Kayak pembagiannya ada yang buat operasional, buat bisnisnya, dan juga buat kita kan kayak sebagai gajinya gitu kan. Cuman orang ini tuh dia apa ya, kayak at the end kayak 100%-nya tuh buat ya kebaikan aja.
secara nggak langsung dia hidupnya itu ya tetap entah kenapa tetap ada aja gitu, maksudnya bisa aja hidup gitu, tetap lanjut. Cukup gitu ya. Cukup lah, maksudnya cukup. Tapi manfaatnya yang dia berikan semakin besar dan semakin besar lagi gitu untuk umat. Ya, semakin besar lagi. Itu Dan menarik. fakta bahwa kamu tahu berarti ini orang kayaknya benar-benar manfaatnya gede banget ya. Kalau misalkan manfaatnya mungkin hanya sebatas kelurahan kan mungkin nggak nyampe, beritanya nggak nyampe ke Indonesia mungkin ya. Iya Tapi sih. fakta Iya, bahwa kita tahu kayaknya ini luar biasa banget ceritanya harusnya kan. ya Dia ini sampai bikin apapun nggak tahu lah. ya ini luar biasa banget sih. Dan orang waktu itu pas ditayangin video itu tuh wah, luar biasa. Ini kayak apa ya? Ya mungkin orientasinya udah beda lah. Orientasinya udah semuanya udah ke akhirat gitu kurang lebih. Menarik Oke. sih. Tadi balik lagi berarti apa motivasi dia, atau ini bisa dikembangin ke apa motivasi dia, atau eh, Hmm. iya, atau itu dulu deh. Saya jadi mati pikirannya gimana tadi nggak mikir apa. Kenapa dia bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya ini Mindset apa yang dia punya? ya mungkin yang aku tahu sih di video itu yang aku tonton, belum research lagi sih. Entah kenapa ya dia ngelakuin itu. Bang Aldi bisa dicoba dicari-cari juga sih namanya, ini Salah Atia. Oke, ntar Itu disediain di namanya deskripsi mungkin atau di komen ya. Salah Adia. Salah Atia. Oke. Oh, SAL. cewek cowok? Cowok. Oke. Atia. Ya, ada teman-teman yang ngikutin, mungkin ada di komen yang tadi disertakan, bisa dicari sendiri. Oke, apa pelajaran berharga dari si Syekh, berarti Syekh Salah ini, apa pelajaran berharganya? Itu sih kayak mungkin yang bagi aku sendiri ya, yang mungkin yang aku bisa ambil hikmahnya tuh orientasinya itu ya, maksudnya mungkin kalau di bisnis kan ada return of investment ya, ROI gitu. Ya. Jadi kayak ya nanti at the end investment ke kitanya apa ya, baliknya apa gitu. Ya, Cuman kita invest 100, baliknya 150 ya, gitu. Ya kayak misalnya ada investor gitu ke sebuah bisnis, si investornya dapat apa gitu kan. Ya di akhirnya. Cuman yang aku juga melihat di Indo tuh ada juga yang sebuah perusahaan ngebawa ini ROA, return on akhirah gitu. Return on akhirah. Gimana? Gimana nih? Ini jadi Gimana nih? tentang ini ya, tentang bisnis ya, tentang startup. Nggak apa-apa, siapa tahu kalau kita masukin ke konsep pengajian kan, pengajiannya jadi makin hidup. Apalagi ke konsep UWKChat misalkan, dana usaha UWKChat gimana nih? Ya jadi entah ya, jadi ada salah satu startup di Indo. Mereka tuh ngebangun perusahaannya tuh, culture perusahaannya tuh bener-bener apa ya, punya culture, salah satunya syariah first gitu. Jadi syariah tuh nomor satu gitu. Kayak segala apa yang dilakukan tuh ada apa ya, syariahnya nomor satu gitu. Misalkan mau ngelakuin sebuah inisiatif ini, ya ada syariahnya gitu gimana. Kayak culture-nya juga ada yang aku lihat tuh ada program tahsin, program ngaji. Ini di perusahaan Gitu kan. Terus kayak perusahaan ini ya, perusahaan biasa tapi ada tahsin ya. Iya, startup malah kan, startup tuh di mana terkenalnya tuh sama hustle culture ya, di mana kayak kerjanya tuh bener-bener banyak kan karena lagi proses awal kan. Ini bukan perusahaan agama nih ya, kayak mungkin perusahaan IT atau apa ya? Financial technology malah. Oke, Fintech gitu. tapi ada tahsin nih. Ya di dalamnya tuh kan ada departemen people and culture-nya kan.
Oke. Di situ mereka bikin program-program yang menarik gitu, yang aku lihat amati tuh, wah ini menarik banget sih startup ini. Kayak mereka tuh baru mengeluarkan policy bahwa oke, Senin sampai Kamis kerja, Jumat Sabtu Minggu libur gitu. Jadi menariknya sebuah 4 hari startup doang dong. Hah? 4 hari doang dong. Iya, kerjanya 4 hari, Jumat Sabtu Minggu libur gitu. Dimana yang aku tahu tuh startup tuh kan di awal-awal tuh fasenya, apalagi buat seorang foundernya tuh apa ya, kerja kan, karena masa yang lagi apa ya, belum konsisten gitu, belum sampai ke titik yang stabil kan. Iya. Resiko gagalnya masih besar kan, makanya banyak yang kerja overtime dan lain-lain. Cuman menariknya di sini tuh kerja jadi 4 hari, Jumat Sabtu Minggu libur, di mana ngelihat pos-posan orang-orangnya tuh setiap Jumatnya mereka jadi punya waktu dengan keluarganya, bisa bersihin musola sebelum Jumatan di komplek rumahnya, dan juga ada juga program apa ya, kayak ada gaji khusus yang bisa dikasih buat orang tuanya gitu. Oke, ini ada gaji apa, kompensasi khusus, cuman boleh dikasih hanya untuk orang tuanya gitu, nggak boleh dipakai yang lain. Itu kan menarik banget kan, kayak ya itu sih menarik. Walaupun sebenarnya dari hitungan ekonominya aneh sebenarnya kan, harusnya kalau dia kerja makin dikit, uang yang dia dapat makin dikit juga dong, tapi dia malah bisa ngasih uang hadiah ke orang tua pekerja, terus nggak tahu, dapat kerjaan makin lambat, harusnya kunden juga makin lama dapat hasil kerjaannya. Gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa ada apa sebenarnya ini? Menariknya ini nih. Dan setelah itu pas aku kepo aja terus ya si startup ini tuh. Dari apa sih namanya apa sih, sebut aja lah namanya. Alami Syariah. Alami Syariah. Ya, Alami Syariah tuh benar-benar sekarang tuh salah satu apa ya, startup yang cukup trending karena polisinya itu bahkan ke ekosistem startup yang bukan apa ya, maksudnya ya, ekosistem yang nggak ada culture syariahnya gitu, tentang kayak program belajar. Malah ngikutin? Nggak ngikutin sih, cuman kayak jadi perbincangan gitu. Oke, iya aneh lah, bisa ini kok malah Ya, dapat pesangon sih kalau pesangon ya namanya. Malah dapat duit lebih banyak sih, aneh. Maksudnya ini deh, sebagai dapat bonus ya, uang khusus itu, tapi dikasih buat orang tua gitu. Iya. Nah, dan juga 4 hari kan, maksudnya orang-orang yang kerja di perusahaan lain yang ngeliat 4 hari menarik kan, kayak misalkan ngambil cuti 4 hari aja, kerasanya kayak Jumat, Sabtu, Minggu, tambah seminggu lagi gitu. Jadi ngambil cuti 4 hari, libur 12 hari kan jatuhnya. Oke. Terus? Dan menariknya itu, yang aku lihat tuh pas amati datanya tuh, malah ini hasilnya, outputnya meningkat jauh, kayak hasil bisnisnya gitu ya, jadi meningkat gitu jauh. Dan mungkin di situ yang aku lihat amati itu lebih ke karena produktivitasnya meningkat gitu, karena well-being si pegawainya tuh di apa ya, diperhatiin dan dijaga dan lain-lain. Jadi menariknya itu sih. Dimana jika senang, dia bekerjanya jadi senang mungkin ya. Iya, jadi senang, dan iya kan, kebayang misalnya wah, ada sebuah kerja di sebuah perusahaan yang culture-nya sesuai apa yang dilakuin, sesuai yang tujuan hidup gitu misalnya. Dan juga ya jadi apa ya, kerjaannya tuh jadi kayak nggak ada beban kan, logikanya mungkin ya. Jadi senang juga sih ngerjainnya kan. Itu sih menarik. Iya. Tadi yang cuti tadi saya ngitung kayaknya 10 hari deh, bukan 12 hari. Oh, bukan 12 hari ya? Iya. 4, terus Jumat, Sabtu, Minggu kan? 7 tambah 3 ya, 10. Iya. Oke, nggak penting sih. Iya, cuman itu penting. Salah dikit. Penting ya? Penting. Iya, ntar orang mikirnya 12 hari semua kalau kerja, padahal cuma 10 hari jadinya.
Ini aku udah kayak HR-nya ya. Udah kayak Gimana itu ini poin-poin itu bisa nggak diaplikasikan ke konsep komunitas kayak IWK Chat atau pengajian ya, akan? Ya, yang ada nggak tuh yang bisa kita transfer? ya, menarik sih ini. Yang aku rasain ya, mungkin dari pengamatan doang ya, belum dicobain gitu ya. Iya. Kayak mikir apa ya? Kalau misalkan dalam sebuah tim gitu, misalkan ngelakuin acara di organisasi apapun kan ada timnya kan. Iya. Nah, yang aku tahu tuh, yang aku baca-baca tuh pernah baca, yang penting tuh purpose, people, dan proses gitu. Purpose, people, dan proses. Iya. Dalam apa nih? Kalau Biar ada sebuah tim, pokoknya purpose, people, dan proses. yang harus diamati oleh kayak seorang leadernya biar hasilnya tuh seperti apa yang diinginkan gitu, maksimal lah kurang lebih. Oke, lanjut gimana tuh? Nah, jadi purpose-nya tuh kan harus tahu gitu, harusnya si anggotanya atau si yang ngadain project-nya atau yang di dalam organisasinya tuh ini maksudnya masih ada di bayangan kepala ya. Iya, Belum. iya. Nggak apa-apa, keluarin aja. Biar kita dibayang-bayang bayangan Kemal. Oke, Purpose-nya tuh lanjut. kayak jadi semua yang ada di ngerjain project ini atau ngerjain apapun tuh tahu gitu purpose-nya apa. Oh, iya. Biar ngerjainnya tuh oke lah, nggak ada rasa beban atau itulah, kebanyakan ya. Jadi kayak Iya. nggak ada rasa beban. Nah, people-nya tuh lebih ke apa ya, ke pengembangan people-nya gitu. Apakah di dalam timnya mereka well-being-nya terjaga dan juga dapat kesempatan untuk belajar, terbuka dan bisa tumbuh. Dan prosesnya tuh lebih ke sistemnya gitu, kayak bagaimana prosesnya tuh tersusun rapi, kayak workflow-nya gimana. Itu sih yang aku pernah baca tuh, 3 itu tuh spilled role lah buat sebuah organisasi atau tim untuk mencapai tujuannya kan. Iya. Nah, kalau yang aku rasain pernah kemarin tuh bikin acara yang entrepreneurship workshop itu tuh, aku udah nggak mikirin purpose-nya gitu. Udah Karena mikirin. udah nggak mikirin purpose-nya lagi. Udah, karena purpose-nya, karena aku yakin yang teman-teman di dalam satu tim tuh udah purpose-nya udah sama gitu. Oke. Itu yang menariknya, yang mungkin ke depannya ya entah apapun ya. Ya mungkin kan kalau di konteksnya IWKZ purpose-nya mungkin udah kebayang lah sama gitu. Ya di organisasi apapun ya mungkin harus dicari purpose-nya apa kan. Masa sih yakin sama? Jangan-jangan ada orang yang gabung IWKC cuma nyari koneksi doang lagi. Kurang lebih lah. Bisa jadi ya. Kurang lebih, coba yang aku rasakan purpose-nya tuh ya sama gitu. Kayak selama berjalannya meeting gitu-gitu, kayak oke, kayak tetap ada aja gitu semangatnya gitu. Kan problem volunteering yang aku experience rasain kan kadang-kadang bukan prioritas kan. Ya maksudnya kadang juga nggak ada rasa semangat dan lain-lain kan, misalnya ada suatu project. Soalnya kalau purpose-nya sama, kayak enak aja gitu di dalam timnya juga gitu, tanpa harus apalah. Ya waktu itu aku mikirnya purpose-nya sama lah. Jadi tanpa mikirin aneh-aneh, ya udah, jadi kayak tinggal mikirin yang lainnya sih. Ya menariknya itu sih. Makanya yang alami syariah itu, yang startup di Indo tuh karena purpose-nya udah sama, mungkin karena program-program dalamnya tuh, jadi ya bikin purpose-nya kan semakin kuat kan ya. Dan juga ya people-nya dikembangin kan sama HR-nya dan lain-lain kan. Jadi kayak menarik aja sih, itu kayak konsep mungkin yang aku idamkan lah kerja buat masa depan gitu ya. Oke. Dalam mencari perusahaan, kerja di perusahaan atau entah gimana. Gitu sih. Oke.
Jadi kemana-mana ini pembahasannya beda Oh, lagi. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya balikin lagi. Nah, eh, ini ada 2 pertanyaan sih sebenarnya, tapi yang pertamanya, pertanyaan singkat, sebenarnya dana usaha IWKC mengalami kendala yang berat nggak untuk mengumpulkan dana? Singkat aja, kira-kira. Apakah ada rasa kekhawatiran yang banyak gitu? Atau? Ini pemahaman aku ya, maksudnya yang aku tahu Iya, yang sepertinya kamu nggak tahu. buat apa ya? Tadi pertanyaan lebih ke apa? Ke Untuk bertahan. unbeding banget atau enggak ya? Ya, Kayak untuk urgent atau enggak ya? bertahan, untuk misalkan atau tuh saya balik logikanya, misalkan kenapa ada ide kita ngebikin IWK Chat bisa. Itu mungkin dari salah satu sisi, oke, memang anak IWK Chat kreatif, tapi bisa jadi dari sisi yang lain memang jangan-jangan lagi kepepet nih gitu, makanya bikin IWK Chat bisa kan. Ya. Nah, sebenarnya IWK Chat ini memang ada kendala kah untuk menyerap dana dari jamaah? Aku nggak tahu ya kalau secara umumnya ya. Cuman ya kemarin juga karena apa ya? Karena di dalam timnya tuh kan anggotanya nggak banyak kan dan terbagi-bagi juga kan. Dan kayak daripada yang bikin acaranya, yang bikin apa ya? Yang ngejalaninnya tuh hanya pengurus saja, kayak diputar gitu. Jadi ngebuka ide-ide dari luar untuk dieksekusi gitu. Dan orang-orang dari luar itu yang jamaah yang ikut si acara workshop entrepreneurship-nya itu kan menghasilkan ide juga kan di akhirnya. Itu bisa harapannya ke depannya bisa dieksekusi gitu. Bisa jadi sebuah unit apa ya pemasukan baru sih buat IWKZ. Cuman kalau ya urgent atau enggaknya aku kurang tahu sih apakah aku nggak tahu genaunya datanya emang benar-benar lagi butuh atau enggak. Cuman harapannya ke depannya IWKZ itu yang aku tahu tuh ada juga inisiatif untuk apa ya untuk apa transparansi kayak jadi biar jamaahnya tahu pemasukan IWKZ itu sekarang lagi berapa dananya. Jadi biar apa ya biar jamaah tahu oh IWKZ ini lagi kurang dana nih bisa disupport. Kan kalau tanpa ada apa ya tanpa ada pemberitahuan atau tanpa ada angka yang ditampilin ke publik kan mungkin jamaah nggak tergerak gitu ya nggak untuk membantu gitu kan. Iya. Jadi lebih ke keterbukaan apa ya kedepannya kayak pingin juga tahulah jamaah intinya Kondisi IWKC lagi apa? Lebih ke kayak digitalnya misalnya ditampilin di website. Nah itu saya mau tadi tiba-tiba saya suka banget konsep leader yang memperhatikan proses, people dan purpose people dan proses. Nah jadi kalau ini kita berimajinasi aja, kalau kita tarik 3 proses itu ke oke lah, tadi bilang dalam level tim dana usaha atau dalam level company alami syariah ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita terapkan konsep itu ke komunitas muslim di Berlin, yang mana ketua masjid atau siapapun pemimpin tokoh-tokoh masjid dialah leadernya, dan people itu ialah seluruh jamaahnya, dan proses itu ialah tadi masalah yang disebutin transparansi lah atau apalah gitu kan. Teknisnya ya kurang lebih ya. Iya, nah iya benar-benar teknisnya. Jadi bisa jadi kendala itu kalau dari matriks yang tadi kamu sebutin, karena bisa kita pertanyakan kembali apakah jamaah IWKC punya purpose yang sama sebenarnya.
Iya kan? Ya. Dari misalkan ya, apakah purpose antara orang yang hanya datang ke masjid dengan untuk sholat Jumat doang, atau mungkin ada yang mungkin yang nggak sholat sama sekali, itu sama dengan purpose orang-orang yang ada di dalam internal masjid. Nah jadi kalau kita khawatirnya bisa jadi kita selalu mati-matian dalam sisi proses, mati-matian bikin pamflet terbaik, mati-matian bagaimana mendigitalisasi seluruh keuangan, bagaimana jamaah bisa dapat akses untuk melihat kondisi keuangan IWK Chat. Tapi kita lupa sama purpose, sehingga kita gara-gara ternyata masalahnya di purpose, output usaha kita jadi nggak ada hasilnya gitu loh. Ya, kebayang. Ya. Itu sebenarnya, iya sih, poin pentingnya sebenarnya awalnya makanya purpose dulu sih. Ya. Dan bagaimana tadi cerita yang saya sebutin, Abu Bakar bisa nyumbang seluruh hartanya, Umar bin Khattab setengahnya. Nggak tahu ini mungkin bisa dicek lagi ceritanya, tapi kalau nggak salah gitu. Nah terus mungkin ya mayoritas sahabat nyumbang nyawanya bahkan kan, ya termasuk Abu Bakar sama Umar juga dalam berperang. Itu nggak mungkin kalau purpose-nya nggak sama kan? Ya, benar. Purpose-nya kan selalu menyebarkan tauhid, menyebarkan syahadat. Apapun mati-matian berjuang demi syahadat ini. Nah, ketika itu terjadi, tersumbanglah semuanya, jiwa dan raga. Tinggal bagaimana kita pindahin itu ke komunitas Berlin. Nah, untuk itu, menurut kamu perlu nggak bahwa sebenarnya dibutuhkan kerjasama lebih antara dana usaha dengan bidang dakwah, atau apa sih namanya di WKC? Kalau satu bidang 3 itu kepemudaan deh, cuman membawahi banyak lah, kayak IWKZ Tutorium salah satunya. Oke, terus ya, pendidikan juga, Wissenschaft kurang lebih. Setahu nah, saya. iya, jadi nanti koreksi lagi. Bagaimana bidang-bidang ini menyalurkan purpose itu tadi? Iya. Agar semua bisa jadi satu nafas lah. Iya, gitu. Iya. Jadi perlu kerjasama tuh antara dana usaha sama dan yang lain-lain. Betul sih. Atau sudah sebenarnya jangan memang sudah aja mungkin dilaksanain dari dulu. Sebenarnya sudah ada deh. Oke. Ya. Kurang tahu sih, cuman sepertinya udah ada ya. Mungkin IWKZ Tutorium kan di bidang lain kan. Cuman nggak tahu sih detailnya gimana. Itu kan juga lebih ke hanya pengajaran aja kan ya. Tapi maksudnya ya apakah purpose keberadaan IWK Chat ini mesti ada tersampaikan juga ke peserta IWK Chat yang tujuan mereka itu cuman mau dapat student kolek gitu. Kan mereka kan pikirannya nggak nyampe situ dong. Mereka pikirannya gue dapet tempat di STK gitu kan. Iya, makanya ikut IWKZ Tutorium ya. Pikirnya gitu kan. Ya setelah ikut tapi disampaikan nggak? Apakah yang disampaikannya hanya matematika sama Dutch doang gitu loh. Nah itu kan mesti apakah udah satu nafas nih sama dana usaha. Kita kan ada tujuan lain juga. Maksudnya tim IWK Chat oke lah. IWK Chat Tutorium maksudnya oke lah dia mencari pahala lewat mengajar orang. Ya. Tapi tempat dia mengajar orang itu kan tempatnya butuh dana juga. Atau mungkin jangan-jangan guru IWK Chat Tutorium belum satu nafas dalam pikiran bahwa ternyata IWK Chat juga butuh uang. Jangan dia sendiri belum apa ya? Belum satu nafas gitu. Satu nafas aja kita bahasanya. Gitu. Iya sih. Gimana memastikan itu ya? Terjadi nafas.
Ini enggak ya? Nggak tahu ya, karena point of view aku sebagai hanya pembantu-bantu aja. Tapi arah-arahnya kita Masya Allah lah ya udah. Saya pribadi dapat banyak insight menarik sih dari kamu. Nafas, proses people purpose, alami syariah. Yaitu mengenai people juga tadi. Itu kan contoh yang sangat amat luar biasa, memberikan uang lebih kepada orang tua pekerja. Khusus kepada orang tua pekerja itu aneh loh. Aneh tapi luar biasa menurut saya. Itu dari poin people itu A+ lah nilainya, 1,1 lah nilainya. Ya, karena mungkin di situ yang aku pikirin juga, orang yang kerja kan kalau ada keluarga yang misalnya ada problem atau lagi hubungannya kurang baik kan juga ngaruh ke produktivitas kerja kan. Kalau semuanya baik gitu di lingkungannya, link satunya gitu, keluarganya harmonis dan lain-lain, senang, well-being-nya, dia udah kayak nggak ada pikiran lagi lah keluarga dan fokusnya kerja aja, makanya produktivitas meningkat. Mungkin di situ sih. Oh iya. Kalau diterangin kayak gitu jadi logis untuk ngasih selalu ke orang tua kan biar pikirannya nggak kemana-mana kan. Mungkin itu alasannya ya, cuman nggak tahu alasan sebenarnya apa terjadi itu. Enggak, tapi memang Hanya pengamatan aja, pengamatan. Oke, iya. Ya maksudnya gimana mau tenang sih seorang anak kalau misalkan orang tuanya masih belum bisa. Ya gimana gue mau tenang podcast sama lu kalau orang tua gue, kok gue sih orang tua saya lagi dalam perang, dalam apa gitu loh, selalu ini kan. Iya. Kan selalu ya dalam juga. was-was. Sekarang kan juga apa ya, hype ya, generasi sandwich lah. Apa tuh? Generasi sandwich tuh misalkan ya kayak diapit gitu kan, sandwich. Dia membiayai orang tuanya dan membiayai bawahnya juga gitu, misalnya anaknya gitu. Generasi sandwich lah itu. Oke. Jadi kita bagian di tengahnya tuh si sandwich. Ya, kan banyak juga yang maksudnya kan pembagiannya kan dia harus membiayai anaknya dan juga orang tuanya kan. Ya kan itu mungkin ada jatahnya juga kan, dan cukup apa ya, cukup mungkin bisa cukup pusing juga dan lain-lain. Cuman ya yang menarik tuh ya dengan yang alami syariah ini tuh menarik aja gitu pas aku lihat, wah ini kayak merubah pandangan orang-orang gitu. Kalau ya generasi sandwich tuh ya udah nggak apa-apa, kayak misalkan dia membiayai orang tuanya gitu. Makanya memberi itu sih kayak allowance dan lain-lain sih. Ya cuman baik lagi kalau itu lebih ke beda bahasan sih kalau generasi sandwich. Kalau dalam konteks UWKC kan UWKC tutorium itu sepertinya bisa masuk ke bagian people, karena kalau kita punya modalnya ialah seorang manusia harus sebaik-baiknya beribadah kepada Allah. Ya, salah satu poinnya ialah belajar menuntut ilmu dan sholat. Nah, dengan tujuan itu, dengan purpose itu, agar dia tidak terlalu terbebani dengan hal duniawinya, yaitu ialah dia harus masuk student college, kita bantulah dia kan, agar dia bisa beribadah gitu, agar dia nggak terus-terusan misalkan hal yang harus dikerjain dia kalau sendirian bisa 20 jam, dengan adanya UWKC tutorium dia beres 10 jam. Nah 10 jamnya lagi harusnya dalam teori ya dia pakailah untuk beribadah gitu kan. Tapi itu hanya terjadi balik lagi kalau purpose-nya sama kan. Kalau purpose-nya beda, 10 jamnya itu yang sisanya bisa main di Wenak Smart-nya Alexander Prats misalkan. Habis pusing gitu kan, matematika udah Wenak Smart. Anak smart lagi main apa? Naik roller coaster apalah tahu.
Cuman ya entah di selain itu kan maksudnya yang di Bekasi juga ada apa ya, ada mentoring gitu kan, jadi sukarela gitu, misalkan ada yang mau ya kayak ingin ikut, enggak juga nggak apa-apa gitu maksudnya, cuman kayak ya waktu aku pertama kali itu ikut mentoring, jadi kayak ada teman aja gitu, satu kelompok yang ketemuan akhirnya per minggu atau 2 minggu sekali atau apapun lah. Itu kan jadi orang-orang yang kayak satu angkatan gitu, tapi punya mentor yang lebih tua gitu. Itu kan kayak sama aja ngebimbing gitu kan. Proses people-nya di situ mungkin di-develop dan lain-lain. Oh, jadi IWKC juga nggak hanya pengajian yang gede-gede, tapi ada pengajian grup kecil yang lebih personal mungkin pendekatannya, yang mana Ya, cuman aku lebih nggak kena tahu lagi tuh si goalnya. development people-nya itu. Tapi itu bukan duniawi ya, berarti memang untuk belajar ya, agama ya. Enggak. Itu sebenarnya lebih ke sharing aja sih, kayak ya yang aku rasain tuh ya belajar apa ya, sharing-sharing juga kayak tentang agama dan juga sharing tentang kuliah, kayak tentang bikin apa namanya, CV, apply Oh ya? kerja, karena mungkin mentornya yang udah work student, udah master, udah kerja, bisa sharing juga kan ilmu, aja transfer ilmu. Itu sih, jadi cuman aku nggak tahu itu inisiatifnya latar belakangnya apa, cuman benar-benar kayak membantu gitu, kayak apa ya, ya lagi-lagi kayak ada yang teman-teman yang saling ngejagain, saling support, kalau ada problem bisa apa namanya, bisa konsultasi gitu. Jadi kayak ngobrol aja kayak mentor dan mentee gitu sih. Iya. Nah, apapun tentang kuliah, tentang pekerjaan, tentang klausur gimana gitu-gitu sih. Jadi nggak seputar agama doang. Iya. Oh itu people banget ya. Jadi kalau dari sisi yang lain nih ya, misalkan balik lagi ke company Alami Syariah, bahwa company ini tidak hanya membantu, ini tadi tentang komputer ya, perusahaan komputer ya? Fintech, financial technology. Oke, tidak hanya membantu pekerjanya untuk jago di bidang fintech, tapi Alami Company juga membantu pekerjanya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Iya, salah satunya. Tagline itu adalah alami sisi terbaikmu. Tagline perusahaan. Alami sisi terbaikmu. Alami sisi terbaikmu. Oke, berarti semua sisi dari mau menjadi seorang anak, mau menjadi seorang bapak, seorang ahli di fintech, itu semuanya kita support gitu kan? Iya sih, lebih ya mungkin alami sisi terbaikmu ya. Gitu. Ya kayak jatuhnya tuh ya perusahaannya itu kayak apa ya? Mungkin jadi ngebantu juga sih mencapai goalnya si pegawainya mungkin ya. Nggak tahu ya, aku ada kayak iya, maksudnya biasanya perusahaan itu kan nggak biasanya sih, tapi mungkin ada kejadian di mana perusahaan hanya mikirin tentang kebutuhan perusahaannya doang, terus kebutuhan pekerja di luar di luar aktivitas perusahaan dia bodo amat gitu lah. Yang penting lu datang ke sini, lu ngasih duit buat gua. Nah, tapi ya yang sama juga dengan yang di tadi apa mentoring namanya kan? Iya. Bahwa kita nggak cuman pengen misalkan kalau anggaplah mungkin misalkan kita nggak cuman pengen bahwa kalian tuh hanya datang aja ke IWKC dan program IWKC berjalan dengan baik, tapi kita juga benar-benar pengen kalian menjadi orang yang jadi di Jerman gitu kan, yang bisa buat CV, yang bisa bertahan survive. Jadi nggak cuman kayak sekedar berhasilnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan kayak pengajian bulanan atau penyelenggaraan sholat Jumat, tapi juga dia care terhadap kebutuhan lain dari sisi jamaah, kayak menjadi orang
lulus kuliah kah, atau misalkan bertahan di Jerman dan lain-lain. Itu people sih, bener itu. Itu people premium bahkan menurut saya. Wow, oke. Yes. Wah, thank you nih Kemal udah ngalor ngidul kemana-mana. Bahasannya jadi bukan tentang ini lagi ya, tentang Iya, tapi soft message dari dana usaha gitu. Jadi nggak tahu, saya apa ya? Kayaknya penting sih bagi setiap dana usaha untuk punya mindset yang purpose tadi terutama tuh. Dan ya bagian karena mungkin mayoritasnya orang cenderung di prosesnya aja yang dia pentingin. Tapi bagian softnya, purpose-nya, atau people yang kayak tadi bisa disentuh lagi untuk meningkatkan penyerapan dana lah. Ntar mungkin dengan adanya WK Chat Bisa itu, ini yang purpose people itu ada di WK Chat Bisa atau enggak? Enggak sih, maksudnya lebih secara apa ya, indirect. Tahun depan kamu ngisi WK Chat Bisa, terus kasih itu. Waduh, September ya, ini aku baru apa ya, baru beberapa bulan kayaknya ya. Jadi apa ya bantu-bantulah. Tapi kan ini tadi share, saya share ke teman-teman di Barin lah. Ini tonton nih ilmu dari Kemal Gibari. Enggak. Kayak waktu mikir juga sih kayak, aduh, ini kayaknya nggak kapabilitas gitu, karena pengetahuan tentang sejarah WKZ dan beluk WKZ-nya tuh nggak ada, kayak karena lebih banyak orang yang lebih tahu gitu. Iya. Hanya kita semua di orang WKZ belajar, insya Allah. Oke, siap. Iya, mau di level apapun. Tapi memang Kemal agak tinggi dikit sih level. Aduh, enggak.